janji atau nazar kalau sampai timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, saya kesot sampai Madura. Saya terus terang nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena saya akan komitmen. Banyak netizen akan puas kalau misalnya saya kesot, gitu. nggak apa-apa. Orang kan dipegang omongannya, betul nggak? Apalagi laki-laki, apalagi menyandang nama Pancasila, malu. Kembali kepada sahabat aktualita, kali ini saya sedang dengan Pak Oscar Dhani. Beliau adalah salah satu yang viral kemarin, si peci merah. Hari ini saya kedatangan beliau untuk podcast di aktualita ini. Sahabat aktualita, terkadang kita salah mengartikan maksud orang berbicara itu seperti apa. Nah, hari ini saya mau mengulas sedikit nih dengan Pak Oscar Dhani terkait viralnya kemarin gara-gara kata ngesot. Pak Oscar Dhani, selamat malam Pak. Ya, malam Bu. Pak Oscar, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Ini saya manggilnya apa nih biar enak nih? Abang ya, atau Bapak atau terserah bebas. Ya. Pak, sedikit nih terkait viral kemarin timnas, untuk para pecinta timnas yang ada di luar sana gitu kan, hingga Bapak akhirnya dibully oleh netizen gitu. Itu celetukan seperti itu memang tujuannya untuk memberikan semangat atau gimana Pak? Jadi saya ini kan Ketua Umum Komunitas Kritis Indonesia yang resmi berbadan hukum Kumham. Landasan dari Komunitas Kritis Indonesia ini Pancasila. Nah, tujuan atau visi misi Komunitas Kritis Indonesia ini adalah memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia. Karena bagi saya kemiskinan itu karena pola pikir. Selalu berpikir itu bagaimana mengasah pola pikir, tidak memakan mentah-mentah, tidak mudah reaksi. Ini yang lemah sebetulnya di Indonesia, untuk terutama masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan timnas Indonesia ini pada awalnya saya kurang setuju ketika naturalisasi gila-gilaan, total. Karena kenapa? Sedih saya dulu tuh zaman muda main bola saya. Ya, sempat seleksi PSIS Junior. Waktu itu kita kalah karena koneksi. Ya, padahal keterampilan boleh diadu lah dulu ya. Nah, saya melihat timnas Indonesia ini awalnya saya menentang naturalisasi karena tidak memperhatikan keseimbangan generasi muda. Ya, kasihan. Ya, karena misalnya anak saya latihan bola, akhirnya jadi kalah dong bersaing dengan pemain naturalisasi. Terus saya juga amati awal-awalnya bahwa naturalisasi ini lari dari Pancasila. Ya. Saya merasa malu ketika di show menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu pemain nggak bisa nyanyi. Ya, kenapa waktu naturalisasi itu tidak ada syarat harus bisa lagu Indonesia Raya? Minimal bisa menyanyikan lagu. Iya, kita malu-maluin gitu. Ya, orang luar negeri gitu, saya coba lihat orang Inggris ya. Nyanyi dia semua gitu ya, mulutnya nyanyi gitu. Ini diem kadang-kadang, nanti kalau misalnya dia berusaha ikut, karena malu ya, berusaha ikut menyanyikan tapi salah. Ininya mulutnya gerakannya salah gitu ya, karena ini kan sebetulnya nggak boleh gitu. Kalau menurut saya nggak boleh. Nah, terkait kalimat ngesot. Nah, itu bukan karena anti timnas atau gimana nih? Nah, itu berlanjut gitu ya. Nah, oke lah, sekarang karena memang target Jokowi dan Prabowo ini Indonesia Emas 2045. Ya, jadi mungkin ini salah satu faktor yang dipersiapkan oleh Jokowi waktu itu kepada Erick Thohir bahwa udah kamu lakukan apa saja. Ya, asal tidak melanggar hukum, pedulikanlah omongan masyarakat. Yang penting nanti hasilnya bagus. Oke, ya kan. Pada akhirnya saya nggak mau terlambat gitu. Ya. Saya hanya berpikir terbalik gitu. Karena bagi saya komunitas kritis itu inovatif. Ini kayaknya saya harus memberikan nazar. Ya. Cobalah saya nazar. Kalau timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, karena ini partai lawan Arab Saudi krusial. Ya. Karena beberapa kali peluang itu kita lewat. Ya, melawan Bahrain kita unggul 2-1. Ternyata disamakan. Lawan Cina yang jelas kan kalau dengan
kualitas pemain naturalisasi kita menang dong lawan Cina. Ya karena rankingnya kan hampir sama. Ranking yang dicapai Indonesia itu dulu pemain lokal. Jangan disamakan, kan ranking kita jauh ya dulu. Kalau sekarang sebelum kan ada naturalisasi. sebelum ada naturalisasi, sekarang ini ranking kita harus 2 digit gitu. Ya. Nah, akhirnya saya berpikir gini, cobalah ya kan. Saya pertaruhkan, ya saya janji atau nazar kalau sampai timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, saya kesot sampai Madura. Ya, ternyata terkabul. Tinggal mempertanggungjawabannya soalnya. Ya. Nah, dari situ saya berpikir gini, berarti ya cara-cara yang ditempuh kemarin keliru. Ya, atau kurang lengkap. Akhirnya saya lengkapi itu. Jadi saya akan membuat nazar-nazar sisa pertandingan timnas Indonesia. Misalnya nanti melawan Bahrain, ya. Saya akan nazar lagi tuh. Ya. Berarti saya berkorban. Karena saya berharap nazar saya salah. Ya, kayak lawan Arab Saudi ya. Ternyata nazar saya salah kan. Saya berkorban ngesot sampai Madura. Saya akan jalani. Ya, nggak mungkin nggak saya jalani, hanya masalah waktu. Ya. Nah nanti melawan Bahrain saya akan nazar lagi. Ya, kalau memang menang lagi berarti saya harus nazar terus. Ya, dan saya harus menjalani nazar saya. Itu pengorbanan saya bagi timnas Indonesia gitu. Tapi berbicara naturalisasi, bukankah memang sejak dulu kita punya naturalisasi? Ya, tapi kan nggak sehebat ini, nggak seheboh ini, nggak segila ini gitu ya. Ini semua total sekarang ini pemain timnas Indonesia total itu ternaturalisasi. Ya, Nah kembali ke ngesot, apa yang akan Bapak lakukan di sini? Dengan Ya, nazar Bapak itu? saya tetap akan gesot. Ya, saya tetap akan gesot sampai Madura. Ya, terus saya nanti waktu lawan Bahrain, waktu lawan Cina di kandang, lawan Jepang di kandang Jepang, ya kan? Saya akan nazar lagi supaya timnas menang terus. Jadi untuk sahabat Aktualita, kita tunggu nazar dari Pak Oscar ini untuk ngesot sampai Madura. Cuman saya curiga nih takutnya dari sini naik pesawat dulu, berhenti di Madura baru ngesot di sana. Ya, Terkait kalimat-kalimat viral seperti itu Pak, hingga akhirnya Bapak menjadi bahan guyonan, baik itu di live TikTok, bahkan jadi trending topik gitu. Ada ini nggak sih? Atau memang mungkin sebaliknya Bapak menjadi bangga bahwa apa yang saya ucapkan ini akhirnya didengar oleh banyak orang, walaupun akhirnya disalahartikan. ya, saya yakin, ya, saya berpikir dengan saya nazar, ya, otomatis setelah viral, otomatis masyarakat Indonesia itu berusaha melawan nazar saya. Ya, pasti mereka akan doa bersama, mudah-mudahan timnas menang supaya baju merah esok. Akhirnya doa banyak orang itu dikabulkan. Akhirnya dikabulkan. Saya yang kena esoknya. Oke, Bapak membuat klarifikasi kemarin Pak terkait video klarifikasi dan bahkan sempat melakukan joget sambor hingga akhirnya ada salah satu netizen emang lagi lucu-lucunya kalau usia segitu gitu. Nah, itu memang akan digantikan joget sambor atau memang tetap akan melaksanakan nazar untuk ngesot? Ya, Apa itu saya hanya hiburan aja? sebetulnya saya berusaha nawar. Nawar kepada netizen. Ya, Oke nawar. netizen, kita coba. Ini ada penawaran dari Pak Oscar untuk Ya, gimana kalau diganti sama joget sambor. Nah, saya nawar ke netizen ya kan. Siapa tahu boleh diganti kan. Saya nazar ketika yang saya nazarkan itu disetujui untuk diganti kan boleh. Ternyata nggak setuju. Oh, nggak setuju. Ya. Tapi memang mungkin joget saya itu jengkelin. makanya mereka nggak setuju. Ngeselin dulu. Iya. Joget apa seperti itu katanya. Terus saya berusaha untuk supaya apa? Supaya oke lah kalau mau menghujat tidak masalah. Ya, tapi saya kan harus mempersiapkan ngesot sampai Madura itu butuh persiapan. Ya, saya berikan video klarifikasi tetap dihujat. Ya, nah kita ngesot sampai Madura kan butuh ambulan. Yeah. Siapa tahu saya pingsan di jalan, butuh dokter, ya kan? Nah, seperti itu makanya saya tetap akan ngesot, tenang aja. Ya kan? Jadi buat netizen yang berprofesi dokter dan punya ambulan siap ngawal. Nah, boleh gitu. Dari Bogor sampai Madura. Madura. Jadi
banyak orang yang bertanya-tanya, ini asalnya dari mana Pak Oscar ini? Jadi Pak Oscar ini adalah warga Kabupaten Kota Bogor, ya Pak ya. Ya. Jadi untuk sahabat aktualita, Pak Oscar adalah warga Kota Bogor. Jadi kalau mau ngesot nanti, mungkin dimulai start dari Kota Bogor sampai Bandung. Kita akan melihat seperti apa nanti perjuangannya. Itu kapan akan dilaksanakannya? Dalam waktu dekat, ya karena memang kan netizen ini kan unik ya, netizen Indonesia itu unik. Saya kan nggak mau nanti, kemarin sempat saya live itu, sebetulnya live itu saya menanyakan ke netizen, ya maunya nanti live atau video saja cukup. Ya, banyak yang udah video saja cukup, yang penting nasihat dijalani. Ada juga yang pengen live. Ya, nah terus masalah waktu kapan ditentukan? Maunya sekarang, sekarang ya nggak bisa. Ya memang segampang itu. Terus saya tawarin juga boleh lewat tol nggak? Biar cepat bikin. Saya lihat klarifikasi Bapak saat itu sempat agak nada tinggi karena keluarga, gitu kan. Apa ada tekanan atau mungkin ada yang menghubungi via phone? Ya kalau itu kan memang yang terjadi ya. Jadi saya baru merasakan memang ganasnya supporter atau penggila bola Indonesia. Ya, pantas Bahrain aja takut. Iya. Ya. Dan nggak berani datang lagi. Tapi kalau saya terus terang nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena saya akan komitmen. Ya, ya akhirnya saya jadi tahu. Oh ternyata keluarga pun diserang. Dan sebetulnya Bapak pecinta timnas ya. Oh jelas, nggak mungkin nggak gitu. Saya dari kecil itu main sepak bola terus. Ya. Jadi penyerangan terhadap keluarga itu melalui apa? Melalui media sosial juga kah? Atau memang ada Kan menghubungi? ada sempat. Atau karena video viral, anak Bapak jadi Pak, Iya. video Bapak viral nih. saya jadi malu di sekolah atau gimana? Jadi akun ya. Akun. Karena kan kalau keluarga kan nggak punya WA. Kalau saya sempat di telepon, sempat di WA saya, nggak masalah gitu. Karena orang telepon, orang WA saya jawab dengan baik. Ya, paling mereka menanyakan kapan Mbak mau ngesot, ya sabar. Ya, toh saya di video saya nggak ngomong tanggal sekian kok, nggak ngomong tanggal sekian. Saya akan ngesot. Nah kan gitu ya, tunggu dong, ya kan. Toh apa namanya, semua sudah saya persiapkan, saya laporan kok di media sosial, saya latihan, saya sempat pijat supaya apa, supaya ototnya kuat, ya kan. Itu kan saya laporan bahwa saya mau ngesot. Jadi ya memang karakter netizen itu seperti itu gitu, gak sabaran gitu. Terus mereka banyak masuk ke akun-akun anak, ya akun istri, menyerang gitu. Ya makanya itu kemarin saya sempat protes. Kalau mau menyerang serang saya saja gitu. Tapi nggak masalah lah. Ya karena kita Pancasila, ya kita menghargai apa yang dilakukan orang. Karena orang harus menghargai apa yang saya lakukan. Dan kita ulas janjinya nanti kita tagih untuk Pak Oscar setelah kita tagih nih setelah di podcast aktualita, jadi Pak Oscar mau ngesot ke sana. Ya. Pak Oscar kembali ke tadi Bapak bicara. Kalau saya pejabat, nah Bapak itu sebetulnya siapa? Kalau mungkin netizen mau tahu nih Bapak itu siapa gitu. Sebetulnya saya nggak pernah pakai nama samaran. Ya, saya nggak pernah pakai nama samaran. Kalau diklik di Google Oscar Dhani Susanto itu keluar tuh. Ya, riwayat saya keluar. Jadi dari dulu saya ngapain, saya juga ini kan ya kalau dibilang banyak netizen yang nggak tahu mungkin ya. Jadi mereka membuli saya itu tidak cinta Indonesia. Saya itu pemateri nasionalisme. Ya, kalau ada pekan pengenalan penerimaan mahasiswa baru. Ya, kalau misalnya seminar atau apa, saya seringkali mengisi materi nasionalisme. Kenapa? Karena saya berhasil memberi arahan atau pandangan tentang nasionalisme era digital. Ya, kalau nasionalisme era dulu bambu runcing sama bendera cukup gitu. Kalau sekarang era digital. Makanya saya kalau memberikan materi nasionalisme ke anak muda, ya ke mahasiswa, saya pasti akan implementasikan dengan keadaan saat ini. Bagaimana mencintai Indonesia di era digital. Masih minta restu gak sama netizen biar bisa nego dulu lah gitu kan. Jangan ngesot doang, kasihan saya udah tua gitu kan. Atau gimana, atau ganti apa gitu misalnya. Iya, kayaknya netizen akan puas kalau misalnya saya ngesot. Gitu. Gak apa-apa. Dengan segala penuh risiko.
Ya harus konsekuen dong. Oh, Ya harus konsekuen. Orang kan dipegang omongannya, betul kan? Apalagi laki-laki, apalagi menyandang nama Pancasila. Malu. Saya suka dengan gayanya seperti ini. Oke, inilah sosok daripada si peci merah yang viral karena menantang ngesot ke Madura jika timnas melawan Arab Saudi menang. Tapi di sisi lain beliau adalah seorang pengamat sekaligus pemateri Pancasila ternyata ya kan. Jadi mungkin netizen cukup harus tahu dulu nih sosok abang ini seperti apa gitu. Ya. Mungkin ada ucapan-ucapan apa yang nggak dimengerti sama mereka gitu kan. Hingga saking cintanya mereka dengan timnas membuat mereka salah. Tapi yang namanya nazar tetaplah nazar dan itu harus tetap dilaksanakan. Jadi Mau nego dengan netizen Ya, gitu. saya hanya pastikan ya, saya pasti menepati janji. Saya akan ngesot sampai Madura. Saya pasti bertepati janji. Saya pasti berbagi janji sebagai laki-laki. Ya. Apa sebagai manusia nih? Sebagai laki-laki. Iya, sebagai. Baik sahabat aktualita, sekian dari kami podcast aktualita hari ini. Saya mengundang spesial untuk teman-teman sahabat aktualita yang penasaran dengan sosok si peci merah yang sempat bikin viral dalam waktu beberapa hari ini dan trending topik. Hari inilah beliau ada di hadapan kita dengan santai dan ternyata bukanlah sosok yang sembarangan. Kita akan ketemu di podcast yang akan datang dengan narasumber-narasumber yang unik pastinya, dengan narasumber-narasumber yang akan viral atau sedang viral lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Pancasila.